SMA begitu ya. Tapi kita akan coba perdalam lagi apa-apa saja sebenarnya yang berkaitan dengan suhu, pemuaian, azas Black, dan kalor. Oke. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep tentang suhu, kemudian apa itu kalor, pemuaian, transisi fasa, dan pindah kalor. Saya yakin sebenarnya kalau kita bicara bicara kalimat-kalimat atau kata-kata ini, istilah-istilah ini semuanya sebenarnya sudah pada familiar ya. Kita setiap hari berkaitan erat dengan suhu. Kita juga tahu apa itu kalor, walaupun mungkin secara definisi kita tidak terlalu tahu secara real apa itu kalor, tapi kita tidak bisa hidup tanpa tidak terkait dengan kalor. Pemuaian juga sama, transisi fase juga sehari-hari kita mengalaminya, termasuk juga dengan pindah kalor. Nah, kita akan mulai dengan definisi suhu atau temperatur. Pada kehidupan sehari-hari, suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya benda. Jadi, kalau kita ingin melihat suatu benda itu memiliki kandungan panas atau tidak, maka ada besaran lain yang menunjukkan kuantitas panas yang dikandung oleh suatu benda. Ketika suatu benda kita anggap atau benda tersebut jumlah panas yang dimilikinya sangat rendah, maka kita katakan besaran yang mewakili jumlah panas yang dimiliki oleh benda tersebut itu suhunya rendah. Ya. Jadi, begitu juga kalau ada suatu benda kita anggap atau kita rasakan secara fakta itu memang memiliki suhu yang tinggi, artinya bisa dipastikan benda tersebut memiliki kandungan panas yang jauh lebih banyak, energi panas yang jauh lebih banyak dibandingkan benda yang suhunya rendah. Jadi, suhu itu adalah kuantitas yang menggambarkan seberapa banyak panas yang dikandung oleh suatu benda. Dingin artinya ketiadaan dari panas, gitu ya. Nah, untuk mendeskripsikan suhu atau menggambarkan suhu, kita tidak cukup dengan mengatakan suhunya dingin, suhunya panas. Tetapi kita perlu, karena fisika itu berkaitan dengan alat pengukuran, berkaitan dengan bagaimana kita mengukur sesuatu, sehingga kita tahu besarnya, jumlahnya, dan kuantitasnya, bukan hanya kualitasnya saja, bukan hanya rendah atau tinggi, tapi juga kita harus tahu berapa kuantitasnya. Maka diperlukan alat ukur dan skala suhu. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih detail tentang ini, Anda bisa, saudara bisa buka link yang telah disediakan di sini ya. Oke. Jadi, alat pengukur suhu. Saya yakin Anda semua saudara semua sudah tahu alat-alat yang ada di sini. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur atau suhu disebut sebagai termometer. Nah, jadi ada beberapa jenis di sini termometer, dan alatnya dikatakan sebagai termometer, dan untuk mengukur temperatur secara kuantitatif, maka perlu skala numerik, seperti derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan Kelvin. Skala-skala ini itu muncul karena perbedaan dari sejarah munculnya alat ukur temperatur tersebut dan material yang digunakan dalam menentukan alat termometer tersebut. Nah, kalau misalkan mau tahu lebih detail bagaimana proses cerita termometer itu berkembang dari mulai yang sangat sederhana sampai yang high-tech sekarang, Anda bisa juga mereverse atau merujuk ke sini ya. Nah, di sini saya coba perlihatkan beberapa jenis termometer yang umum, yang lazim. Ini yang paling sering kita lihat saat ini ya, ketika pandemi COVID-19 ini handgun thermometer gitu ya. Tapi jangan terlalu serem dengan istilah handgun gitu ya, karena ada gunnya jadi seolah-olah menyeramkan. Tidak. Ini sepengetahuan saya menggunakan cahaya inframerah. Jadi sebenarnya tidak berbahaya, karena dulu pernah ada polemik begitu ya, bahwa ini berbahaya karena mengandung laser dengan intensitas tinggi dan seterusnya. Tapi sependek pengetahuan saya, ini menggunakan panjang gelombang infrared yang dia dipancarkan oleh sumber di sini mengenai objek, dipantulkan, kemudian dideteksi selisih dari infrared panjang gelombang tersebut. Ini umum untuk mendeteksi
dan sangat akurat dan cepat dan tidak perlu menyentuh benda gitu ya. Ini sangat sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, ini yang kedua, ini adalah contoh termometer pengukur badan. Kalau Anda lihat, skalanya hanya dibatasi dari 32 sampai 42. Jadi, kalau Anda coba gunakan termometer ini untuk mengukur benda yang suhunya kurang dari itu, maka dia akan error. Kenapa begitu? Karena memang alatnya didesain supaya spesifik, fokus, teliti pada rentang itu. Dan kita tahu yang namanya tubuh manusia tidak mungkin bisa sampai minus misalkan 10 derajat begitu ya, itu akan merusak jaringan tubuh kita. Dan begitu juga ketika di atas 42 misalkan itu sudah termasuk sangat tinggi ya. Bahkan demam itu kita anggap 37,5 itu sudah termasuk demam. 38, 39 itu sudah tidak nyaman rasanya gitu ya. Jadi beberapa jenis termometer. Ini misalkan ini adalah termometer ruang. Biasanya dipakai, disimpan di laboratorium atau di gedung-gedung, maka rentangnya juga minus 40 sampai 50. Di Indonesia mungkin angka minus 40 agak sulit tercapai begitu ya, atau mungkin bisa dikatakan mustahil kalau tidak ada perlakuan tertentu. Tetapi di negeri-negeri yang dekat dengan kutub, misalkan, pada musim dingin mereka bisa sampai minus 40, minus 30, dan seterusnya. Jadi termometer ini sangat diperlukan. Nah, begitu juga ada termometer lain yang dia bisa dipakai untuk mengukur suhu tanah. Jadi desainnya agak berbeda, tapi ditujukan untuk mengukur berapa suhu yang ada di tanah. Gitu. Jadi secara umum, semua alat pengukur suhu ini bekerja menggunakan prinsip yang hampir sama, mendeteksi panas yang ada di lingkungan, kemudian mengubahnya menjadi skala yang telah ditentukan. Nah, konversi suhu. Nah, ini pelajaran yang Anda pernah dapatkan di SMA, saya yakin. Itu ya, jadi ada 4 skala, Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Itu ya. Nah, yang menarik adalah dari keempat-empat ini, mereka mendeteksi 2 gejala atau fenomena alam yang sama, yaitu mereka mulai skala ininya dari titik beku air, dan mereka membuat skala tertingginya titik didih air. Jadi, mau Celsius, mau Fahrenheit, mau Reaumur, mau Kelvin, mereka bisa secara skala, mereka buat bahwa titik ini adalah titik di mana titik beku air, ini adalah titik di mana titik air mendidih. Yang beda adalah skalanya. Kalau Celsius mendefinisikan air membeku pada 0 derajat Celsius dan mendidih pada 100 derajat Celsius, dan ada 100 skala di antaranya. Sementara Fahrenheit, air membeku itu di 32 derajat Fahrenheit dan mendidih di 212 Fahrenheit. Biasanya Fahrenheit itu Amerika sering menggunakan Fahrenheit ya. Kalau kita rata-rata menggunakan Celsius. Begitu juga Reaumur, 0 derajat dan 80 derajat, dan Kelvin di 273 dan 373. Nah, konversi suhu itu sebenarnya membandingkan ketika besaran di titik atau di skala Celsius itu sama dengan berapa di besaran skala Fahrenheit dan berapa di Reaumur, berapa di Kelvin atau yang sejenisnya. Nah, biasanya dulu kan suka ada di SMA suka ada 5/8, 8/5, 4/5, 5/4, dan seterusnya. Belum lagi ada tambahan apakah kalau Fahrenheit harus dikurangi dulu 32 dan seterusnya, begitu ya. Nah, di sini coba dibuat sebuah persamaan yang sederhana untuk bisa membandingkan bagaimana cara menghitung suatu suhu di Fahrenheit atau mengkonversi suatu besaran suhu di satu skala ke skala yang lain. Jadi kalau ini adalah termometer X, ini adalah termometer Y, maka persamaan yang dipakai adalah T atau suhu yang ingin dicari atau yang sudah diketahui dikurangi T0. T0 adalah titik mula-mula gitu ya, titik beku air, dan dibagi dengan TH, titik didihnya di skala tersebut dikurangi dengan titik didihnya. Jadi berapa skala yang dimiliki dikurangi titik bekunya dibagi dengan berapa jumlah skala dari 0 titik beku sampai ke titik didih skala tersebut. Sama dengan ini skala yang kedua, sama persamaannya T dikurangi T0 ketika beku dibagi dengan didih dikurangi beku. Sehingga kita bisa mendapatkan berapapun nilainya. Misalkan
ketika paling sederhana ya Anda ambil salah satu contoh, 100 derajat Celcius sama dengan berapa Fahrenheit misalkan. Anda bisa masukin di sini, saudara bisa masukin ke sini, nanti akan dapat persamaannya. Ya, nah salah satu poin yang perlu diperhatikan adalah ada dua besaran yang cukup berbeda dan cukup signifikan. Yang pertama kita bicara namanya suhu, yang kedua beda suhu. Kalau suhu adalah satu nilai yang ditunjukkan yang menunjukkan kuantitas panas yang dikandung oleh suatu benda. Contoh, kalau kita manaskan air, maka suhu ketika dia mendidih itu adalah 100 derajat. Kalau kita mendinginkan air sampai beku, maka suhu saat itu adalah 0 derajat. Nah, rentang atau beda suhu, beda kuantitas panas antara ketika sedang mendidih dengan sedang membeku, itu dikatakan sebagai beda suhu. Beda suhunya berapa? Tergantung skala yang dipakai. Kalau skalanya Celcius, beda suhunya antara membeku dan mendidih itu adalah 100 skala atau 100 derajat. Kalau Fahrenheit itu 180 skala. Begitu ya. Nah, dalam penulisan perlu diperhatikan ada perbedaan. Ya, kalau kurang-kurang jeli kita akan kesulitan di sini ya. Bedanya adalah kalau misalkan kita mengatakan menuliskan suhu, maka derajatnya itu di depan Celcius. Misalkan, berapa suhu badannya? 37 derajat Celcius. Atau 68 radiasi terbesar. Kita lihat di sini, makin ke atas berarti suhunya makin besar. Suhunya besar berarti laju radiasinya juga besar. Makin gelap itu suhunya makin rendah. Ternyata bagian hidungnya itu yang lebih dingin. Kucing juga sama kalau dia magnetik. Sehingga tidak perlu medium. Nah, sehingga di bagian akhir sampai pada ringkasan untuk bagian kalor dan suhu dan kalor, ringkasannya yang pertama adalah suatu benda bila terkena aliran kalor, maka satu dia akan memuai. Kedua, akan ada kenaikan suhu bahan luas bertambah. Bagi mengalir, ada konduksi secara melalui tumbukan atau getaran secara langsung karena materialnya tidak bisa berpindah. Konveksi biasanya solid atau liquid, bisa jadi udara juga bisa. Nah, itu berpindah dengan materialnya. Radiasi transfer panas dengan pancaran gelombang elektromagnetik sehingga dia tidak memerlukan adanya medium untuk pengantaran. Panjang sini. Nah, ini. Jadi sebenarnya yang ditanyakan adalah delta. Delta itu adalah selisih. Selisih itu adalah kalau misalkan kita kurangi ya dia akan skala atau sebenarnya antara Kelvin dengan Celsius kan kalau kita bicara rentang di skala 0 sampai membeku atau membeku dan mendidih itu kan dibuat sama 100 derajat gitu ya. 100 skala maaf. Jadi hanya beda kalau Kelvin dia memulai dari 273 dan berakhir di 373. Jadi kalau misalkan ditanyakan delta, maka sebenarnya Anda bisa, karena itu adalah selisih, itu kan kumai panjang itu adalah seberapa banyak bertambahnya panjang dikarenakan bertambahnya suhu. Jadi sebenarnya dua-duanya bertambah. Jadi tidak masalah langsung dioperasikan. Sepengetahuan saya berkata, toh nanti akan dikurangi
Kalau misalkan Anda ubah dari misalkan 30 derajat ke yang lain, itu akan akan mengalami akan mendapatkan selisih yang sama. Mungkin karena ada negatifnya, perlu diperhatikan pengurangannya ya. Dari 30 ke 0, 0 ke minus berapa tadi, itu kan selisihnya sebenarnya sama rentangnya. Begitu. Jadi sebenarnya tidak masalah langsung diubah. Oke, langsung menggunakan Celsius. Begitu? Duveres, siapa tuh yang nanya? Benar ya? Duveres Putra ya? Ya benar Pak, Duveres. Oke. Saya lanjut ya ke materi berikutnya ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Jadi, kok salah Mas yang ini? Ini nggak bisa. Nggak mau juga. Oke. Bentar ya, maaf nih. Ini bagian yang mana ya? Ini, ya. Masih juga yang sama. Sebentar. Oke. Ya, ini baru. Oke, terlihat? Cek, terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini slide yang kedua. Termodinamika dan transformasi energi. Bicara tentang termodinamikanya. Bentar, ubah dulu slide. Oke, outline-nya kita akan bicara sistem dan lingkungan. Tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi ya? Lupa saya, mohon maaf. Kemudian ada proses termodinamika apa saja, kemudian hukum satu termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Oke, mulai. Kemampuan akhir yang diharapkan ini yang kami harapkan bahwa Anda atau saudara nanti bisa memahami proses-proses termodinamika, menganalisis fenomena lingkungan yang dipengaruhi oleh sifat-sifat termal, dan bagaimana manusia berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Intinya adalah paham proses termodinamika, mampu menganalisis, dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan berkaitan dengan sifat-sifat termal. Kemudian, mampu memahami aplikasi termodinamika dalam mesin industri. Nanti ada transportasi, ada mesin jet, ada penyejuk ruangan, AC, ada pengawetan bahan pangan, dan seterusnya. Begitu ya. Mohon maaf, izin masuk. Iya. Berapa nih? 2 orang ya? Belum direkam, Pak. Iya, betul. Terima kasih sudah diingatkan. Berarti di mana? Report. Bentar ya. Saya stop screen dulu. Kamu bergerak nih. Oke, record dulu ya. Oke. Sudah, sepertinya. Oke. Lanjut ya. Masih ada yang baru masuk ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi tanyakan mengenal sistem dan jenisnya. Ada beberapa sistem. Sistem itu adalah objek yang kita amati, jadi bisa saja berubah satu sistem dengan sistem yang lain, tergantung kita mengamati apa. Jadi sistem itu adalah objek yang kita amati, dan selain sistem kita katakan sebagai lingkungan. Jadi ini bisa beda-beda, tergantung perangkatnya ya. Jadi, nah, pembatas antara sistem dengan lingkungan itu ada yang namanya
pembatas berarti ya, yang membatasi antara sistem dengan lingkungan. Dari beberapa jenis sistem, itu ada sistem yang kita kategorikan sebagai sistem terbuka. Ada pertukaran massa dan energi antara sistem dan lingkungannya. Yang kedua, sistem tertutup, ada pertukaran energi tapi tidak terjadi pertukaran massa. Jadi kita ada dua variabel, pertama massa dan energi. Massa itu berbentuk fisik, terlihat, terindra, energi hanya terasa. Kalau terbuka, massa dan energi dua-duanya bisa pindah antara sistem dengan lingkungan. Nah, kalau tertutup, jadinya batasnya tertutup, yang bisa pindah hanya energi saja. Kalau terisolasi, tidak ada pertukaran massa dan energi antara sistem dengan lingkungan. Nah, ini ada jawabannya. Semesta itu adalah sistem dan lingkungan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, sistem bagian yang menjadi objek perhatian, di luar sistem adalah lingkungan. Jadi ada pertanyaan. Ini yang mulai dari yang sederhana dulu aja ya, yang paling kecil. Sini. Ini ada labu Erlenmeyer ya. Kalau yang menjadi objek kita aja ini, maka sebenarnya ini adalah sistem. Mulai dari kaca atau kacanya sendiri adalah boundary atau pembatas, dan selain di luar kaca itu adalah lingkungan. Tadi ada pertanyaan, apakah bumi itu sistemnya terbuka, tertutup, apa terisolasi? Ada yang bisa jawab? Mana yang paling mendekati? Apakah memungkinkan terjadi perpindahan massa antara bumi dengan kedua? Apakah memungkinkan terjadi perpindahan energi antara bumi dengan selain bumi atau dari selain bumi dengan bumi? Kalau yang mungkin terjadi hanya pindah energi saja, sistem tertutup. Kalau tidak mungkin terjadi perpindahan antara massa dan energi antara bumi dengan selain bumi, sistem terisolasi. Oke, ada yang mau jawab? Kira-kira mana bumi? Saya berikan kalau seperti ini, minta pendapatnya, mana kira-kira? Apakah terbuka, tertutup, atau terisolasi? Mana yang paling mendekati? Tertutup. Kenapa tertutup? Apakah tidak memungkinkan? Silakan. Soalnya dibenerin ya Pak. Nggak apa-apa, ini juga belajar sama-sama ya. Menurut saya karena terjadi perpindahan energi Pak dari matahari itu. Betul. Kalau massa tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Oke. Kalau kita coba terisik lagi, massa itu berarti sesuatu yang berada dari bumi, apakah bisa keluar bumi? Kalau dari sesuatu yang berasal dari bumi bisa keluar bumi, itu bisa terjadi, berarti massa itu. Nah, itu ya. Jadi misalkan kemarin lagi rame kita banyak mengirim wahana, ada di ISS gitu ya, International Space Station, ada SpaceX yang berhasil mengirimkan secara komersial ke luar negeri. Kalau saya pribadi berpendapat bahwa bumi itu sistemnya terbuka. Kenapa? Karena memungkinkan terjadinya massa dan energi gitu ya. Massanya juga mungkin keluar dari bumi, keluar ke luar angkasa, ada astronot yang keluar angkasa, ada satelit yang berada di luar, kita bisa turun, bisa masuk, ada pesawat ulang-alik dulu ya, dan seperti itu. Jadi saya pribadi berpendapat bahwa bumi, kalau kita anggap sebagai sebuah sistem, itu adalah sistem yang sifatnya terbuka. Kalau sistem tertutup, tidak terjadi pertukaran massa. Tergantung kita definisikan massanya seperti apa, begitu ya. Tadi Mas yang bertanya bisa bisa ditangkap ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, nanti kita ada sesi diskusi lagi. Saya lanjutkan dulu. Nah, contoh misalkan ini paling sederhana. Ini sistem terbuka. Ada air, dikasih pemanas, tapi tutupnya ditarik. Maka energi yang dari
di sini. Ini udah ngelihat semua ya yang saya tayangkan ini? Sudah, Pak. Oke, Pak. silakan. Kalau berdasarkan definisinya, cukup rumit pangkat matrik itu. Kalau menurut definisinya adalah merupakan pangkat matrik terbesar. Coba kita lihat definisinya itu. Determinan submatrik terbesar loh caranya definisinya. Determinan submatrik terbesar, kodo terbesar dari submatrik A yang determinannya tidak nol. Jadi ini cukup rumit. Jadi kalau berdasarkan definisi. Tapi kalau berdasarkan hitung-hitungan ini, itu cukup mudah. Coba sekarang ini dilihat ya dari contoh-contohnya ini. Oh, kalau ini berdasarkan definisi. Berdasarkan definisi. Jadi ini coba kalau berdasarkan definisi, misalkan ini matrik A. Matrik A ini adalah yang pertama kali kita tentukan determinan terbesarnya berapa. Determinan besarnya adalah 2. Tapi yang nilainya tak nol terbesar itu adalah 1. Baik, supaya tidak terlalu teoritis, langsung aja masuk ke ini ya, ke hitung-hitungan aja. Ke hitung-hitungan aja, langsung praktek aja. Ini cara menentukan pangkat matrik. Cara menentukan pangkat matrik itu adalah yang pertama arahkan, kalau sedemikian sehingga unsur terbesar yang bawah semuanya 0. Jadi langsung aja masuk ke sini. Jadi ini menggunakan operasi baris dasar. Operasi baris dasar sedemikian sehingga nilai terakhir ini diusahakan 0. Jadi diarahkan ke bentuk eselon reduksi ya. Kalau nggak salah di sini. Diarahkan ke bentuk eselon baris. Jadi caranya diarahkan ke bentuk eselon baris, kemudian kita hitung banyaknya baris yang tak 0. Jadi contohnya ketika kita punya ini adalah cara ngitungnya adalah ekuivalenkan sedemikian sehingga yang terakhir itu ada 0. Nah, setelah itu baru dihitung banyaknya baris yang tak 0. Nah, ini banyak baris yang tak 0 adalah 2. Baik, sekarang saya ambil contoh aja yang contoh lain ya. Berapa pangkat matriknya. Saya praktekkan aja ya. Saya berikan contoh lain ya. Bentar. Kalau kita ngikuti contoh ini ya benar Anda bingung karena terlalu teoritik ini. Oke. Ini yang G ya yang ini. Baik, yang G itu saya ulang ya, yang G ini saya ulang. Bagaimana cara ngitungnya? Menentukan pangkat matrik. Oke. Bentar, saya buka aja. Bentar, saya ini dulu. Udah buat. Baik, kita balik lagi. Ini saya stop share dulu ya. Saya stop.